Marilah kita simak bersama pemaparan dari narasumber kita kepada Poglianti SKM selaku Kasubag Kepegawaian, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hasmala selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur RSUD Sejiram Stason. Dalam hal ini beliau tadi kebetulan mendadak dipanggil oleh Komisi 1, jadi belum bisa bergabung bersama kita. Yang kami hormati Eselon 3 dan Eselon 4 RSUD Sejiram Stason, dan yang kami banggakan teman-teman semua Bapak Ibu pegawai RSUD Sejiram Stason. Tetap kompak selalu untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu dari BKPSDMD ada melakukan pertemuan terkait dengan Perbuk 71 tahun 2022, yaitu tentang sosialisasi kode etik dan kode perilaku ASN Kabupaten Bangka Barat. Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait dengan Perbuk tersebut. Kita mungkin sama-sama sharing terkait dengan kode etik, kemudian akan dilanjutkan dengan aplikasi SKP atau e-kinerja berbasis web yang tentunya ada kaitannya terhadap kode etik dan kode perilaku ini dengan SKP yang akan kita buat, karena SKP ini per tanggal 31 Desember ini semua sudah harus mengerjakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, saya akan share screen. Kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, sebetulnya Perbuk nomor 7 tahun 2022 ini sudah pernah saya share di grup RSUD Sejiram Stason, tapi mungkin karena ya kesibukan kita sama-sama mungkin ada yang terlewatkan untuk membacanya. Jadi di sini mari kita sama-sama mengingat apa itu kode etik dan kode perilaku bagi ASN. Tadi seperti yang Ibu Mala bilang, sosialisasi atau pertemuan kita ini dihargai dengan 3 JPL. Dan ini sudah saya komunikasikan dan saya sudah koordinasikan dengan bagian BKPSDMD Kabupaten Bangka Barat, mengingat bahwasanya ASN itu harus mendapatkan 20 JPL minimal dalam 1 tahun. Nah, alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan nanti kita akan lebih banyak dari rumah sakit untuk rumah sakit itulah sehingga kita mendapatkan nilai JPL itu. Baik, yang terkait dengan agak menggema ya suaranya. Kalau saya tidak lain cukup jelas ya teman-teman ya. Jelas kok Mbak. Oke. Tapi ini Mbak, maaf, belum di slideshow. Oh, belum lihat ya? Belum dibesarin slide. Oh, oke.
Maaf Bapak Ibu. Nah, terkait dengan mohon maaf Bapak Ibu, sebentar ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Jadi dasar dari kode etik dan kode perilaku itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Nah, kemudian PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, yang kita bahas saat ini adalah Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang nilai dasar kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Nah, apa itu kode etik? Kode etik adalah ketentuan mengenai sikap dan tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Ini tidak berlaku hanya untuk ASN, Ibu, juga bagi tenaga PHL dan semua yang ada di lingkungan rumah sakit sejenis Tason. Kemudian kode perilaku apa? Kode perilaku suatu peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan perbuatan yang dilarang yang dilaksanakan oleh ASN dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi. Kemudian apa tujuan dari kode etik dan kode perilaku bagi ASN? Tentunya yang pertama adalah meningkatkan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kemudian meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara. Kemudian mendukung suasana kerja yang harmonis, kondusif dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan kinerja ASN. Jadi kalau kode etik dan kode perilaku kita dijaga, tentu akan menciptakan lingkungan yang nyaman
dalam bekerja. Dan goalnya apa? Kita akan meningkatkan pelayanan dan masyarakat akan merasakan pelayanan yang kita berikan. Kemudian terkait dengan kode etik ini ada 5 kode etik dan perilaku yang menjadi pedoman sikap bagi ASN. Yang pertama adalah kode etik dan perilaku bernegara. Kemudian kode etik dan kode perilaku berorganisasi. Kita ada di berorganisasi ini, kemudian bermasyarakat, kode etik diri sendiri, dan kode etik sesama ASN. Sesama teman tentunya kita harus mempunyai kode etik dan kode perilaku juga. Kemudian Betul. Ya. nilai dasar yang kita petik dari kode etik dan kode perilaku ini, yang pertama tentu kita takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Di mute. Kemudian terkait dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, kemudian ketaatan terhadap hukum dan perundangan-undangan berlaku. 6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tidak diskriminatif. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi. Terkait dengan netralitas, sebentar lagi kan kita akan menghelakan hajatan besar ya terkait dengan pemilihan anggota dewan, pemerintah daerah, dan sebagainya. Jadi kita ASN, tenaga P3K, tenaga PHL, harus bersikap netral terhadap perhelatan tersebut. Jadi kita harus sama-sama menjaga, kita harus sama-sama saling mengingatkan sesama rekan kerja, jangan sampai kita ikut terlibat di dalam kegiatan politik ya. Kemudian meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Nah, yang ke-9 meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai kemajemukan, kebinekaan. Kemudian meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien. Kemudian yang ke-12 membentuk ASN yang kuat, cerdas, berkualitas, dan kompak dalam melaksanakan tugas pelayanan kemasyarakatan. Kemudian yang terakhir memperkuat landasan keagamaan untuk mewujudkan ASN yang religius dan harmoni dalam pemahaman agama yang benar. Jadi ASN ini terdiri dari P3K dan PNS. Untuk saat ini kita memang belum memiliki P3K, tetapi insya Allah di tahun ini juga ada banyak teman-teman kita yang PHL akan berubah statusnya menjadi P3K. Kita doakan mudah-mudahan mereka lancar dalam mengikuti tes seleksi untuk P3K ini. Dan tentunya teman-teman nanti yang sudah terpilih menjadi P3K harus lebih meningkatkan kinerja lagi dari yang sebelumnya. Kode etik dan perilaku dalam bernegara sesuai dengan pasal 6 ayat 2 di dalam Pergub 71 tahun 2022, di mana yang pertama kita harus melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. Kemudian menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, sebetulnya ini semua sudah ada di dalam Pergub yang saya share, tapi biar kita sama-sama mendengar, memperhatikan apa sih sebenarnya yang ada di dalam Pergub nomor 71 tahun 2022 itu. Kemudian akuntabel dalam melaksanakan tugas, penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam setiap melaksanakan kebijaksanaan dan program pemerintah. Kemudian yang ke-7, menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efektif dan efisien, dan tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Kemudian kode etik dan perilaku dalam berorganisasi itu sesuai dengan pasal 6 ayat 3 Pergub 71 tahun 2022.
adalah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian menjaga informasi yang bersifat rahasia. Ini bisa kita lakukan terhadap kerahasiaan informasi terkait pasien, terkait dengan dokumen rahasia. Ini yang masuk dengan dalam perilaku berorganisasi. Kemudian melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Ya, seperti ini ya, seperti Pergub ini, tentunya kita harus melaksanakan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah kita dan yang pemilik kebijakan atau pemangku kebijakan. Kemudian membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi, menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Berarti ini kita hubungan baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Kemudian memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. Nah, alhamdulillah kita sudah akreditasi, jadi standar operasional kita sudah jelas dan tata kerja kita juga sudah terarah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Kemudian mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Nah, yang ini kreatif dan inovatif ini silakan teman-teman berkreasi, berinovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Salah satu contohnya yang baru-baru kemarin teman kita ada yang maju sampai ke nasional ya. Nah, itu sudah membawa harum nama rumah sakit kita karena sebagai tenaga teladan bisa membawa sampai ke nasional. Nah, diharapkan juga teman-teman yang lain silakan mengembangkan kreatif, inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dimulai dari sekarang, berkreasi, berinovasilah. Nanti ketika ada ajang pemilihan atau ini kita bisa ikut sertakan. Kemudian berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Nah, kode etik dan perilaku dalam bermasyarakat ini sesuai dengan pasal 6 ayat 4 Pergub 71 tahun 2022, yaitu yang pertama mewujudkan pola hidup sederhana, kemudian menghargai kearifan budaya lokal, jadi mencintai budaya lokal ya, tumpik silung. Kemudian memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan. Kemudian memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif. Kemudian tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat dan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Ya, intinya kita dalam memberikan pelayanan ke masyarakat harus sesuai dengan kode etik untuk diri sendiri ya. Yang pertama itu jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. Jadi ya itu betul, kita harus jujur dan terbuka dalam suatu, tetapi tidak juga memberikan informasi yang tidak benar dan bukan kewenangan kita untuk memberikan informasi tersebut. Kemudian bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Nah, menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian memiliki daya juang yang tinggi, memelihara kesehatan rohani dan jasmani, ya ini tentu ya. Dan mohon maaf, kita sudah beberapa bulan ini kita tidak melakukan kesehatan jasmani ya. Biasanya kita melakukan senam atau jalan, tapi mungkin nanti ke depannya kita akan galakkan lagi terkait dengan hal tersebut. Kemudian menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga ini pasti dan wajib, dan berpenampilan sederhana, rapi dan sopan terkait dengan pakaian dan sebagainya.
Kemudian terhadap sesama ASN itu terdapat di dalam pasal 6 ayat 6 bahwasanya kita harus saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama atau kepercayaan yang berlainan. Kemudian memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai ASN. Yang ketiga, saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi. Kemudian menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu memang pasti ada, tapi kita harus kembali lagi bahwa tujuan kita adalah satu, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai ASN, menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai ASN maupun P3K nantinya, berhimpun dalam satu wadah korps pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pegawai aparatur sipil negara dalam memperjuangkan hak-haknya. Nah, yang saya sampaikan ini tentunya ada efek dan akan ditimbulkan dengan kode etik yang telah dikeluarkan oleh Bupati, karena sesuai dengan arahan beliau, setiap ASN atau P3K yang melanggar aturan atau yang melanggar kode etik maupun kode perilaku, silakan melaporkan atau silakan mengadukan melalui scan yang sudah kita bagikan di beberapa titik. Jadi misalnya ASN tersebut dirasa kita tidak sesuai dengan kode etik dan kode perilaku yang ditetapkan, silakan kalian melaporkan dengan cara cukup bukti untuk dilaporkan melalui barcode tersebut. Nah, tentunya mereka yang melaporkan itu akan diidentifikasi atau diverifikasi oleh pengelola pengaduan. Pusat pengaduan ini dibentuk oleh BKPSDMD bersama dengan tim Kabupaten Bangka Barat. Nah, laporan pengaduan yang memenuhi unsur atau pengaduan akan didisposisi. Kalau dia menurut tim mereka perlu ditindaklanjuti, maka pemeriksa akan menindaklanjuti laporan yang dilaporkan oleh. Laporan ini boleh dilakukan oleh sesama ASN, boleh dilakukan masyarakat luar kalau dirasa dia kita ada yang menyimpang dari kode etik atau kode perilaku, karena barcode ini sudah disebarkan oleh BKPSDMD itu ke semua OPD, ke semua lapisan masyarakat, jadi mereka berhak untuk menilai kita. Kemudian yang bermasalah akan masuk ke dalam majelis kode etik. Nah, setelah masuk ke dalam majelis kode etik, itu nanti akan ada surat keputusan. Jadi terkait dengan yang ASN yang melakukan pelanggaran di luar, banyak pelanggaran ini banyak ya. Misalnya ketika jam kerja harusnya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi ternyata kita menggunakan gadget kita untuk bermain game. Itu boleh, siapapun boleh melaporkan hal tersebut dengan bukti. Dengan bukti bisa kita ambil melalui kita foto, kita laporkan, atau bagaimana orang sekarang kan orang sudah pintar-pintar, sudah canggih-canggih, ada berbagai banyak macam cara mereka untuk mencari kesalahan, karena di luar situ memang luar biasa banyak sekali orang yang membutuhkan pekerjaan dan membutuhkan pelayanan kesehatan yang menurut kita sebagai rumah sakit ini adalah memberikan jasa, menjual jasa. Nah, kemudian bagi mereka yang melakukan pelanggaran kode etik akan ada sanksi penegakan kode etik dan kode perilaku. Kalau dia masuknya ke dalam sanksi moral, maka dia akan membuat surat pernyataan secara tertutup, disampaikan secara terbatas. Kemudian yang kedua, pernyataan secara terbuka melalui website atau media elektronik. Jadi permohonan maafnya akan disampaikan melalui medsos. Kemudian yang kedua, kalau dia hanya terkena dengan sanksi administratif, maka akan kembali sesuai dengan PP 94 tahun 2022 tentang disiplin pegawai negeri sipil, di mana di situ ada tahapan-tahapannya, mulai dari
eh, sanksi teguran tertulis, teguran tidak puas, sampai dengan kalau setelah eh, pernyataan tidak puas itu keluar akan kita serahkan ke BKPSDMD. Jadi terkait dengan kode etik ini ya kita selaku ASN memang harus berhati-hati terkait dengan kode etik dan perilaku ini, baik ucapan, perbuatan maupun tingkah laku kita. Nah, mungkin itu untuk yang terkait dengan kode etik dan kode perilaku, karena ini nanti ada kaitannya dengan SKP yang akan dilakukan penilaian oleh atasan langsung. Nah, untuk Perbuk nomor 7 tahun 2022 ini apakah ada pertanyaan atau cukup jelas, teman-teman? Jelas Mbak, insya Allah. Layani, alhamdulillah, mudah-mudahan ya sama-sama kita pelajari, sama-sama kita baca berulang-ulang, tapi karena terkait dengan kode etik dan kode perilaku ini, mudah-mudahan semua memahami yang mana yang baik, yang mana yang benar, mana yang patut ditiru, mana yang tidak patut ditiru, mana yang harus kita kerjakan, dan mana yang tidak kita kerjakan.